Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini Ahmad Yani ya dapat info A1 Anies potensial gagal menjadi capres di 2024. Benarkah seperti itu begitu kan? Mungkin karena muncul ada sesuatu yang dimainkan bahwa Firly akan menggagalkan ya pencalonan Anies Baswedan. Apakah seperti itu? Ada kaitannya seperti itu begitu kan? Tetapi muncul spekulasi ya seperti itu begitu. Tapi saya rasa apa yang saya lihat bahwa kalau memang Anies terbukti melakukan tindak pidana ya korupsi ya terkait dengan Formula E atau sudah ada dua alat bukti ya silahkan tangkap begitu kan. Tetapi kalau tidak ada bukti jangan cari-cari kesalahan. Ini sudah 1 tahun mencari sana sini tapi tahu-tahunya tidak terbukti begitu kan. Tidak ditemukan dua alat bukti, ngapain mentersangkakan orang, kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Ahmad Yani dapat info A1 Anies potensial gagal menjadi capres di 2024. Benarkah seperti itu ya? Pak Anies setelah dicapreskan oleh Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, apapun dilakukan cari kesalahan itu sebagai bentuk penghadangan ya agar Anies batal nyapres. Insya Allah di hadapan Allah ya tersebut tidak berpengaruh ya Anies tetap laju sebagai capres di 2024 dan kersaning Gusti Allah 2024 Anies RI ya. Bahkan terus apa mesti ngikutin era revolusi dulu, bikin Indonesia lautan api. Kalau tidak bisa memperbaiki dengan evolusi dan damai ya, apa boleh buat terpaksa evolusi. Peta politik mungkin saja di atas sana ada yang mahar mengatur ya, ada yang maha mengatur ya. Masa iya NKRI ini akan kembali ke masa kegelapan? Betul juga begitu ya. Jika Allah berkehendak lain ya, nothing can stop it ya, insya Allah ya. Rakyat insya Allah waras pun akan mempunyai prediksi demikian. Info A1 atau A4 ini. Tetapi saya rasa dari demokrasi ya, dari Demokrat, dari PKS, dari Partai Nasdem itu konsisten sekali untuk mendukung Anies Baswedan. Lalu kemudian kalau digagal menjadi presiden, lantas bagaimana dengan koalisi perubahan? Bisa saja bubar di situ begitu. Bahkan saya nunggu bocoran dari Gus Baha ya. Ini kita lihat perkembangannya selanjutnya. Ada pro dan kontra begitu di sini ya. Hal ini menunjukkan bahwa ada penguasa di balik penguasa, ada juri di balik juri, ada kakak pembina dan adik yang dibina. Tapi ya sudahlah ya, makar Allah jauh lebih sempurna dibandingkan para mereka yang berhati culas. Bahkan ini revolusi harga mati ya. Anies itu pengangguran apanya ditakuti setelah Jiper ya, Parno ya. Dulu mereka girang saat Anies turun jadi gubernur. Sekarang mereka stres karena Anies makin populer dan disambut di mana-mana, betul kan? Sangat luar biasa disambut, kok Anies Baswedan kok dijegal begitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan begitu. Tetapi dugaan-dugaan seperti ini bisa saja terjadi begitu kan? Karena mewanti-wanti dari sini sudah akan ketahuan bahwa di detik-detik pencalonan bisa saja ditangkap begitu ya. Kenapa sih pada takut banget sama Anies? Anies ada apanya ya kok pada khawatir dan fobia ya? Maling juga enggak ya? Jelas tidak, hianat juga tidak begitu kan. Inilah komentar-komentar netizen yang harus kita dengarkan. Ini bagian dari demokrasi begitu. Ini bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu kan ya. Ahmad Yani dapat info A1 Anies potensial gagal menjadi capres 2024 ya. Bahkan disebutkan Anies Baswedan berpotensi gagal menjadi calon presiden atau capres di 2024 ya. Terlebih ada upaya Ketua KPK Firly Bahuri menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tersangka kasus Formula E. Bahkan info A1 Anies potensial gagal ya capres di 2024. Faktor penyebabnya adalah sistem yang mengharuskan PT 20%. Saat ini Anies memenuhi PT 20%. Bahkan namun ketika MA mengabulkan PK Muldoko hanya 2 parpol PKS dan Nasdem ini tidak memenuhi PT 20%. Kata dia ya Partai Masuni Ahmad Yani dalam diskusi DPP Brownies Jakarta. Bahkan ini disebutkan dalam konteks ini ya, info A1 yang membuat Anies gagal menjadi capres ya, kata Ahmad Yani pertarungan di KPK yang dimenangkan oleh Firly Bahuri. Wah, ini
Sudah saya ketebak begitu kan ya. Siapa lagi yang untuk menggagalkan Anies Baswedan ya kalau bukan mereka begitu. Kalau memang dia benar untuk mempertahankan ya, ada sesuatu yang memanas di situ begitu ya, lalu kemudian dimenangkan Firly, jelas Anies bisa ditersangkakan di situ begitu. Tapi buktinya apa begitu kan? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Anies bukan untuk memperkaya diri, Anies juga bukan untuk memperkaya orang dan sebagainya begitu kan ya, sesuai dengan undang-undang pun ya dilakukan oleh Anies Baswedan ketika Formula E. Kok tiba-tiba ya, kok tiba-tiba ada apa begitu kan ya untuk penjagalan kepada Anies Baswedan terus begitu. Kok Anies Baswedan bahkan disalahkan begitu ya. Bahkan Ketua KPK Firly memang menang pertarungan KPK dan Anies menjadi tersangka, jelas Ahmad Yani. Wah, ini sudah A1 begitu kan ya. Kata Ahmad Yani, penguasa sudah mempunyai perhitungan ya matang ya dalam menghadapi pendukung Anies ketika berdemo menolak penetapan tersangka mantan rektor Universitas Paramadina itu. Bahkan pemerintah berhasil menghadapi dukungan HRS KM50 apalagi dengan pendukung Anies ya, ungkap Ahmad Yani. Menurut Ahmad Yani, beberapa kader Nasdem yang menjadi tersangka membuat partai yang didirikan Surya Paloh akan berubah haluan. Kader ya, kalau kader Nasdem diangkut ya tersangka ya tentu ada perubahan politik, ungkapnya. Dan bahkan ia juga memprediksi 2024 ya tidak ada pemilu dan Pilpres ya, kecenderungan tidak ada pemilu, jelas Ahmad Yani. Upaya kecurangan yang dilakukan penguasa, kata Ahmad Yani, Allah tidak akan tinggal diam. Betul sekali begitu ya. Bahkan di satu sisi disebutkan bahwa selain itu Ahmad Yani mengatakan Ramadan ya bukan hanya dimaknai ritual keagamaan tetapi sosial kemasyarakatan. Tujuan puasa itu takwa, ciri takwa membedakan hak dan batil, membedakan zalim dan tidak zalim. Bahkan jika mewarnai puasa secara ya ritual sosial dengan baik ya, kata Ahmad Yani, adalah menjadi negara baldatun thayyibatun wa rafun ghafur. Artinya selama ini kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh si Ahmad Yani ini bisa saja terjadi begitu kan. Anies bisa saja tidak menjadi calon presiden karena ini sudah A1. A1-nya dari siapa begitu ya? Itu kan yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Jangan-jangan sudah meminta perhitungkan bahwa Anies mau ditersangkakan begitu kan. Tapi dua alat bukti itu tidak ada begitu. Di mana begitu kan ya? Ya pada akhirnya KPK yang tahu di situ begitu kan. KPK sekarang sudah memanas ya antara Polri dengan KPK. Lalu kemudian siapa yang salah kan itu pertanyaannya hari ini begitu ya. Tetapi menurut saya pribadi ya seperti KPK ya, lalu kemudian kalau tidak menemukan dua alat bukti ngapain kita masih mentersangkakan Anies, kan begitu logika kita begitu kan, aneh begitu ya. Jadi artinya selama ini bahwa ya ada sesuatu yang dimainkan, terkesan yang dimainkan begitu ya. Tetapi perlu diingat catatan demokrasi kita menilai bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh para penguasa begitu akan mencederai demokrasi kita ya. Demokrasinya tidak baik, ekonominya tidak baik. Apa sih yang baik oleh negara kita begitu? Berbeda dengan negara-negara yang lain, ada demokrasinya tidak baik tapi ekonominya baik. Ada ekonominya baik tapi demokrasinya baik begitu. Artinya apa? Perbandingan di Indonesia, ekonominya ya seperti ini, demokrasinya ya seperti ini begitu kan, apalagi penegak hukumnya seperti ini begitu, apalagi KPU dan Bawaslu sudah tahu sendiri sifat mereka begitu kan ya, kok selalu ya melakukan tindakan kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya ya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.